Martin, untuk Prof. Gis, Prof. Pur, dan juga Pak Yanuar, dan tentunya Mas Arinin Dias. Sebelumnya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini berkesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat untuk bisa menguji tesis dari Saudara Arinin Dias Surya Prinudia 4 huruf 0011 NIM-nya dengan judul Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Wanadipa berbasis partisipasi masyarakat guna meningkatkan potensi simpanan karbon. Prof. Pur, Prof. Gis Martini, juga Pak Dr. Yanuar dan juga Mas Arinin Dias, saya hormati. Secara umum nanti kita sampaikan ujian akan berlangsung dalam 3 sesi. Kemudian sesi yang pertama adalah sesi paparan sebagaimana sudah dilakukan. Waktunya 20 menit. Selanjutnya akan diikuti sesi yang kedua. Masing-masing penguji yang diawali dari saya sendiri, kemudian dilanjut dengan Pak Dr. Yanuar dan ditambah dengan dari Prof. Gis Martini dan juga diakhiri oleh diskusi dengan Prof. Sri Puryono. Masing-masing nanti insya Allah setidaknya 20 menit. Selanjutnya sesi yang ketiga, yaitu sesi penetapan kelulusan. Nanti akan kita sampaikan hasil akhir dari ujian hari ini. Untuk mengawali, marilah kita berdoa agar acara nanti dapat berjalan dengan lancar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita segerakan untuk bisa memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi paparan. Dipersilahkan kepada Mas Arinin Dias untuk bisa menyampaikan dalam 20 menit. Waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Arinin Dias Surya Prinudia yang pada hari ini akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus atau KDTK Wanadipa berbasis partisipasi masyarakat guna meningkatkan potensi simpanan karbon. Nah, berikut untuk pendahuluan dari penelitian saya. Yang pertama, hutan itu merupakan salah satu kawasan yang dapat memberikan banyak manfaat, baik manfaat secara alam atau lingkungan maupun secara sosial seperti itu, dan juga dapat mempengaruhi kondisi di sekitarnya. Nah, yang kedua, semakin berjalannya waktu itu berkurangnya luasan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, terus pembukaan lahan dari yang sebelumnya kawasan hutan menjadi non hutan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan lokasi penelitian saya saat ini, yaitu yang berada di KDTK Wanadipa, di mana kawasan hutan ini merupakan kawasan hutan pendidikan yang ditetapkan melalui SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 339/Sekjen/PLA 2/8 tahun 2020 dengan luasan seluas 99,65 hektar seperti itu. Nah, adapun kondisi existing yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan KDTK Wanadipa selain selain tutupan lahannya berupa kawasan hutan, dan juga telah terdapat pula aktivitas warga yaitu berupa pesanggem seperti itu. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi di dalam KDTK sendiri itu, yang pertama ada
konflik penguasaan lahan. Yang kedua adanya perubahan kebijakan dari pengelola hutan, di mana KDTK sendiri itu kan sebelumnya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani seperti itu. Dan yang ketiga, belum tercapainya partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam mengelola KDTK. Gitu. Nah, adapun tujuan dari penelitian saya ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi dan potensi tegaan yang terdapat di dalam KDTK Wanadipa. Dan yang kedua yaitu menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KDTK. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pengelolaan KDTK berbasis partisipasi masyarakat. Nah, adapun untuk metode penelitian yang telah saya lakukan, untuk data sendiri terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer sendiri terdiri dari identifikasi kondisi di lapangan seperti itu. Dan yang kedua berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber. Nah, adapun narasumber yang saya gunakan yaitu yang pertama berasal dari pengurus KDTK, dan yang kedua dari aparatur pemerintah desa setempat yaitu Desa Susuan dan Sanglueh, dan yang ketiga ada berasal dari petani pesanggem. Gitu. Adapun untuk data sekunder sendiri, saya mengambil nilai simpanan karbon yang berasal dari hasil penelitian, dan yang kedua ada hasil analisis vegetasi yang diperoleh dari dokumen RPJP seperti itu. Dan adapun untuk analisis data primer dan sekunder tersebut nantinya dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal. Dan yang kedua dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengelolaan KDTK. Nah, berikut merupakan hasil penelitian saya. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tegaan itu, berdasarkan data sekunder, nilai indeks keragamannya yang terdapat di KDTK Wanadipa yaitu sebesar 1,368, di mana nilai tersebut masuk klasifikasi dalam keanekaragaman sedang. Adapun spesies existing yang ada di KDTK Wanadipa sendiri sebelumnya sudah ditanam oleh pengelola sebelumnya yaitu Kekuatan Perhutani. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis vegetasi diketahui bahwa spesies mahoni merupakan jumlah spesies terbanyak yang menempati nilai indeks nilai penting tertinggi yaitu. Dan yang kedua, berdasarkan hasil data sekunder dari potensi simpanan karbon yang diperoleh dari hasil penelitian Saputro tahun 2023, diketahui bahwa nilai total simpanan karbon di KDTK Wanadipa itu yaitu sebesar 395.627,75 kg per hektar atau kurang lebih sekitar 395,62 ton per hektar. Adapun nilai simpanan karbon tersebut masuk dalam klasifikasi simpanan karbon yang tinggi. Nah, berikut merupakan kondisi existingnya, di mana di sana juga sudah terdapat mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga, baik di Kelurahan Tusukan maupun di Sanglueh. Dan keberadaan mata air ini tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, diketahui bahwa seringkali pada musim kemarau berkepanjangan mata air tersebut dalam kondisi kering. Namun hal ini juga telah diantisipasi oleh pengelola KDTK sendiri, yaitu dengan membangun kolam penampung air hujan, sehingga diharapkan ke depannya tidak terjadi kekurangan air seperti itu. Nah, adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KDTK Wanadipa, di sini saya meninjau dari 3 aspek, yaitu dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu. Adapun aspek perencanaan sendiri, untuk perencanaan program kerja KDTK ini dilakukan melalui penyusunan dokumen RPJP 2023-2043 yang kemudian diturunkan menjadi dokumen master plan seperti itu. Nah, berdasarkan hasil dokumen master plan dan RPJP tersebut, pengelola KDTK juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar maupun pesanggem terkait rencana program tersebut, khususnya dengan rencana program yang nantinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat, partisipasi maupun dukungan dari masyarakat seperti itu.
Nah, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengelola KDTK juga telah melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat ataupun masyarakat yang dituakan seperti itu di sekitar lokasi KDTK. Nah, dan berikutnya pada aspek pelaksanaan, beberapa program kegiatan yang telah terlaksana dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diantaranya yaitu ada program penanaman, yang kedua ada pengadaan bibit dan pupuk bagi pesanggem, evaluasi kinerja pesanggem, kegiatan peningkatan kapasitas bagi pesanggem, serta pemanfaatan produk teknologi tepat guna. Nah, adapun salah satu program yang masih menjadi katakanlah hambatan, ya belum terdapat persepsi yang sama antara pengelola KDTK dengan masyarakat, yaitu pada kegiatan pembagian zonasi. Ya, ini di mana pada pembagian zonasi tersebut terdapat lahan masyarakat yang sebelumnya untuk bertani, untuk berkebun. Terus setelah kegiatan pembagian zonasi tersebut, pesanggem diminta untuk memindahkan lahan garapannya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pesanggem tersebut dari yang awalnya berkurang terus bertambah karena dirasa dengan adanya KDTK dapat memberikan manfaat baik secara langsung terhadap tidak langsung maupun pesanggem. Nah, dan berikutnya ada pada aspek evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh pengelola KDTK itu pada umumnya dilakukan secara internal. Adapun pelibatan masyarakat pada kegiatan evaluasi yaitu dengan melibatkan pesanggem, yaitu dengan melakukan monitoring terkait dengan kondisi tanaman yang ditanam pada lahan yang sedang digarap seperti itu. Adapun kegiatan monitoring dengan pesanggem ini dilakukan dalam kurun waktu setiap 3 bulan seperti itu. Dan yang berikutnya, hasil berikut merupakan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dari pengelolaan KDTK seperti itu, sebagaimana yang sudah tertampil di layar. Berdasarkan hasil evaluasi matrik internal, faktor internal dan eksternal, maka diketahui strategi pengelolaan KDTK itu berfokus pada kuadran 1 seperti itu, di mana strategi ini berfokus pada strategi kekuatan dan peluang atau SO, strategi SO seperti itu. Nah, berikut merupakan uraian faktor internal dan eksternal, sudah diuraikan baik dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman seperti itu. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka terdapat strategi pengelolaan yang dapat dilakukan. Diantaranya yang pertama, strategi SO atau kekuatan dan peluang, yaitu dengan melakukan pendampingan pada program kegiatan sesuai dengan sasaran dan capaian. Yang kedua, ada melakukan kegiatan penanaman khususnya pada tanaman mahoni yang memiliki nilai simpanan karbon yang tinggi. Dan berikutnya ada berupa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat terkait dengan adanya program atau kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Nah, yang berikutnya untuk strategi kelemahan dan peluang, strategi WO seperti itu. Yang pertama ada bekerjasama dengan pihak eksternal, seperti dalam pengadaan bibit untuk kegiatan penanaman, dan yang kedua ada menawarkan kegiatan CSR kepada pihak eksternal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan seperti itu. Dan yang berikutnya yaitu melakukan pendelegasian wewenang. Adapun strategi ST yaitu dengan melakukan pendampingan kepada petani pesanggem, dan strategi WT atau kelemahan dan ancaman yaitu dengan melakukan kegiatan penanaman dengan tanaman yang memiliki perakaran yang dalam. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian saya itu, yang pertama
KDT Kawanadima memiliki tingkat ketularan yang landai sampai dengan agak curam dengan nilai INP terbesar pada spesies manusia yaitu sebesar 66,8 dan dengan total simpanan karbon yaitu sebesar 395.627,75 kg per hektar. Nah, adapun bentuk partisipasi masyarakat yang ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KDTK sebagian besar dilakukan pada aspek pelaksanaan, di mana masyarakat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pelibatan masyarakat tersebut dilakukan pada kegiatan penanaman, pengadaan bibit dan pupuk, serta peningkatan kapasitas bagi usaha maupun pemanfaatan produk teknologi tepat. Yang berikutnya ada salah satu bentuk strategi pengelolaan KDTK yang dapat dilakukan yaitu dengan berfokus pada strategi SO, yaitu dengan melakukan kegiatan penanaman dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan spesies yang ditanam yaitu jenis Mauni. Adapun kegiatan tersebut nantinya juga dapat dikerjasama dengan pihak lain dalam hal pendanaan maupun skema yang lain seperti itu. Dan kegiatan penanaman tersebut juga dapat dilakukan pada lahan milik pesanggem yang juga dapat digunakan menggunakan sistem agroforestry. Nah, sekian paparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jabro. Baik, terima kasih Mas Ari. Silakan duduk. Demikian tadi paparan dari Mas Ari Nintias yang sudah menyampaikan poin-poin dari tesis yang akan diujikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Mohon izin yang pertama akan saya sampaikan beberapa hal dari saya. Jadi untuk artikel sudah saya baca sampai di kesimpulannya. Jadi memang secara umum sudah banyak yang diungkapkan, namun demikian masih ada beberapa hal yang masih harus dikuatkan atau bahkan ditambahkan. Jadi yang pertama yang terkait dengan redaksi terlebih dahulu, struktur redaksi. Jadi ada nuansa beberapa dari subbab itu masih nuansa proposal. Ya, masih tertulis akan dilakukan dan sebagainya. Itu masih dokumen proposal. Yang kedua, penanggalan juga masih sama. Penanggalan masih tertulisnya itu Februari. Jadi itu sudah harus diupdate. Kalau figur-figur nama-nama sudah betul ya, disesuaikan ya. Ya itu kalau ada nama penguji akan lebih lengkap lagi ya. Jadi ini belum ada nama penguji. Kemudian untuk penulisan referensi, beberapa penulisan referensi, terutama yang penulis referensinya lebih dari 2, itu masih belum konsisten dengan panduan penulisan. Kalau lebih dari 2 harus gimana nulisnya? At all. Ya, jadi nanti disesuaikan agar itu sesuai panduan kita. Kemudian di abstrak, ini kita masih melihat ada hasil dari peneliti yang lain. Ya itu, jadi bukan penelitianmu itu. Jadi nanti gimana tanggapanmu? Ya mungkin nanti saya beri itu sih Pak, tinggal saya tambahkan referensinya saja seperti itu. Di abstrak itu biasanya kan tidak ada referensi. Jadi kalau ada hasil dari penelitian orang lain itu ya diredaksi harus di apa itu kalimatnya itu disembunyikan atau agak tertutup sedikit sehingga tidak kelihatan bahwa itu penelitian orang lain yang kamu simpulkan. Itu nanti mungkin ada kesesuaian. Baik, untuk kalimat-kalimat yang terlalu panjang, misalnya di balik kalimat itu ada anak kalimat,
yang mengawali hal ini, hal itu, dengan demikian dan seterusnya itu lebih bagus dibuat kalimat baru biar tidak terlalu panjang. Dari sisi struktur isi, ini kita tidak melihat kondisi umum KHDTK Wanadipa sebagai tinjauan pustaka, tetapi malah muncul di hasil. Nah, ya sebenarnya boleh-boleh saja muncul di mana, asal kalau itu sebagai hasil, apalagi ada pembahasan, tentu harus ada kritisi. Tetapi kalau ini tidak ada kritisi, tidak ada argumentasi, pembenaran atau komentar, maka ya itu masih masuk di tinjauan pustaka. Nah, kemudian secara redaksi narasinya itu ya harus dibuat parafrase karena saya baca itu beberapa paragraf itu sama dengan yang ada di dokumen inventarisasi atau dokumen di KHDTK. Nanti turnitinya ketangkep kalau itu nanti tidak dibuat parafrase. Jadi beberapa dicek itu kalimatnya masih sama. Ya saya tidak menuduh copy paste, tetapi redaksinya itu banyak yang sama. Itu nanti diantisipasi. Baik, Pak. Baik, jadi untuk redaksi tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita mengacu pada beberapa terminologi. Misalnya di sini ada pisang. Pisang itu di sini dikategori sebagai pohon. Nah, itu baik di gambar maupun di tabel. Nah, itu mestinya gimana? Kalau seharusnya bukan pohon sih, Pak. Kalau pohon kan tanaman berkayu, Pak. Seperti itu. Mungkin Karena cukup dominan pohon pisang itu banyak karena memang hasil andalan dari Pesanggem itu kan pisang. Tapi itu menjadi yang diperhitungkan di stok karbon enggak itu? Kalau stok karbon hanya tanaman berkayu saja, Pak. Tanaman berkayu tidak masuk, baik di analisis maupun di uraian-uraian tidak masuk. Untuk yang pisang tidak masuk, Pak. Ya, nanti diperbaiki baik di foto maupun di narasi yang ada pohon sebagai pisang sebagai pohon. Siap, Pak. Kemudian yang terkait dengan tujuan atau di pembahasan, di sana akan dikaji mengenai bentuk partisipasi. Ya, partisipasi itu secara teoretik ada bentuk-bentuknya begitu? Kalau menurut Pak ini berdasarkan hasil penelitian itu saya menggunakan bentuk partisipasi yang ditinjau dari 3 aspek, Pak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, sampai dengan evaluasinya, Pak, seperti itu. Nah, dari ketiga aspek tersebut nanti saya tinjau apakah dari setiap aspek tersebut sudah melibatkan masyarakat atau belum, seperti itu, Pak. Ya, Cek. Nanti untuk bentuk-bentuk untuk bisa dilanjutkan oleh Pak Januar. Kemudian dari kerangka pikir. Ya, kerangka pikir itu alur panahnya itu kan mandek di strategi saja. Nah, strategi itu terus untuk apa? Kelihatannya setelah dapat strategi terus tidak punya nilai, tidak punya peruntukan atau fungsi. Kalau sudah ada strategi terus digunakan untuk apa? Coba ada di PPT-nya. Enggak, kalau untuk bagian di naskah ya. Iya, Pak, di naskah. Halaman 6. Jadi berhenti di kotak strategi yang isinya faktor eksternal, internal.
Terus kalau sudah dapat strategi ini terus digunakan untuk apa? Apakah hanya berhenti sebagai strategi kemudian tidak difungsikan atau gimana? Harapannya tetap difungsikan Pak, karena apa namanya, untuk strategi sendiri itu saya juga sudah mempertimbangkan dengan apa yang sudah ada di dokumen RPJP seperti itu Pak, atau dokumen yang sudah dimiliki KDTK, salah satu pertimbangan untuk menentukan strateginya seperti itu Pak. Jadi secara alur masuknya ke penyelarasan Dengan RPJP. betul. Nah, penyelarasan RPJP itu kan gunanya untuk apa? RPJP sendiri gunanya untuk apa? Oke. Untuk sebagai acuan sih Pak, maksudnya dalam artian arah Acuan dalam untuk arah arah pengelolaan arah pengelolaan. Nah, seperti nanti. makanya balik ke atas loh mestinya. Karena permasalahannya kan dalam hal pengelolaan hutan. Siap. Makanya dari strategi itu balik ke atas lagi sehingga nanti akan terjadi sinkron antara luaran dan juga untuk penanggulangan masalah. Siap. Jadi nanti disesuaikan. Secara umum dari data yang dilakukan ini untuk metodologi, ini data yang primer dan data yang sekunder yang mana saja, Mas? Untuk data primernya itu berdasarkan hasil identifikasi di lapangan Pak, maksudnya identifikasi kondisi tegakannya. Seperti itu, nah, apakah kondisi tegakannya itu didominasi oleh tanaman berkayu atau tanaman pesanggem, terus terkait dengan tingkat kelerengannya seperti apa, karena berdasarkan dokumen yang saya baca itu sebelumnya untuk kelerengannya di KHDT kan cukup, ya dapat dikatakan cukup curam ya Pak. Jadi kan saya cek apakah sudah dibuat katakanlah kayak sistem terasering atau belum, itu Pak. Dan ditambah lagi kan berdasarkan hasil identifikasi lapangan itu kan juga sudah diketahui kalau ternyata di sana ada mata air tapi eh, tidak selalu mengalir sepanjang tahun seperti itu Pak. Itu kan salah satu menjadi dalam katakanlah sebagai hambatan, namun dengan eh, namun demikian kan juga hal itu juga sudah diantisipasi dengan pembuatan kolam penampung air hujan Pak, seperti itu. Kolam penangkap penjebak atau penangkap air hujan PAH, panen air hujan. Baik untuk struktur tegakan, analisa vegetasi, ini datanya kan sekunder. Betul. Nah, terus yang data primer yang mana? Data primer berdasarkan hasil wawancara Pak terhadap narasumber seperti itu. Termasuk dalam hal aspek vegetasi. Betul Pak. Kalau dari wawancara kan umumnya ada aspek-aspek sosial, aspek-aspek partisipasi. Yang vegetasi yang mana? Karena di sini tabelnya hanya ada 2 tabel. Tabel yang pertama mengenai indeks nilai penting, kemudian tabel yang kedua sekunder. Untuk wawancara itu sendiri saya lebih fokus ke tingkat partisipasinya Pak, bentuk partisipasinya pun. Jadi kan dari bentuk partisipasi itu sendiri kan nanti juga diketahui berdasarkan 3 aspek yang saya uraikan sebelumnya, dari perencanaan sampai dengan evaluasi, itu berdasarkan hasil wawancara Pak, seperti itu. Ya ini jadi untuk komponen ABC-nya memang sudah tersedia, sudah ada aspek biotik, abiotik, dan juga culture. Tapi dari sisi vegetasi sebagai objek utama dari kajian analisa vegetasi ini masih dikuatkan atau harus, ya mestinya tadi dicek juga, harus dicek juga ke lapangan apakah sesuai dari apa yang sudah diuraikan. Ini hasil sekundernya dari mana? Data primernya ada di mana yang untuk indeks nilai penting? Kalau indeks nilai penting itu saya dari dokumen KHDTK Pak, seperti itu. Dari dokumen KHDTK RPJP, rencana pengelolaan jangka panjang, di situ juga sudah diuraikan terkait jenis vegetasinya apa saja, terus hasil analisis vegetasinya seperti apa, seperti itu Pak. Kalau yang di RPJP dan juga di inventarisasi datanya kan tidak hanya 6 jenis ya yang di sini. Iya Pak. Kenapa hanya fokus di 6 jenis?
Jati, Mauni, Sonokeling, Melina, Johar, sama karena nah untuk fokus 6 jenis itu saya ambil berdasarkan hasil INP tertinggi Pak. Jadi kan dalam artian kan untuk dalam strategi pengelolaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kan jenis apa yang perlu ditanam. Nah, untuk mengetahui jenis apa yang perlu ditanam itu kan salah satu pertimbangan saya berdasarkan hasil analisis vegetasi itu, Pak. Jadi memang tidak saya masukkan semuanya, hanya hasil analisis dari vegetasi yang memiliki INP tertinggi seperti itu, Pak. 6 INP tertinggi seperti itu. Jadi hanya memilih, ada memang kategori tertinggi, terus kemudian sedang. Yang mana? Ngapunten? Oh, yang klasifikasi itu deh, Pak. Ya, Oh, itu berdasarkan indeks keanekaragaman, Pak, bukan berdasarkan INP, Pak. indeks keanekaragaman. Oke. Termasuk kategori indeks keanekaragaman itu lebih merepresentasi komunitas, bukan jenis per jenis. Gitu. Jadi kalau jenis per jenis ya tetap di indeks nilai penting yang menjadi perhatian. Adapun memilih 5 itu atau 6 itu ya dengan pertimbangan apa? Di sana juga banyak secang, juga banyak melin apa itu gamal dan sebagainya, tapi kok nggak diperhitungkan. Jadi saya apa namanya perdalam lagi Pak terkait itu Pak. Nah, kalau misal perlu ditambahkan nanti saya ungkapin lagi Pak. Ya, makanya perlu apa itu semacam panduan atau rambu-rambu untuk bisa menjustifikasi bahwa 5 spesies itu yang menjadi fokus gitu ya. Apakah karena itu memang kategorinya ditanam by purpose, dibina, dikultur, dibudidaya, dijaga dan dipelihara oleh perhutani, atau yang lain itu tidak gitu. Alias hanya fungsi-fungsi perlindungan seperti secang, fungsi-fungsi pengkayaan seperti gemelina. Nah, itu kalau ada justifikasi semacam itu kan berarti kita sudah memilih rambu-rambu yang kita pakai. Siapa? Kemudian di hasil struktur tegakan caranya. Struktur tegakan ini di teori kita belum mendapat gambaran sebenarnya. Secara umum hutan di perhutani itu struktur komposisinya apa saja? Apakah yang ada di KHDT Kawanadipa itu termasuk normal seperti kebanyakan lahan yang dikelola perhutani, atau memang itu termasuk ada status terbatas itu menyebabkan jenis-jenisnya juga dibedakan. Terkait dengan yang di tinjauan pustaka nanti saya lengkapi lagi Pak. Cuma kan kalau berdasarkan yang saya ketahui itu kalau untuk perhutani fokusnya pada tanaman berkayu Pak. Misalnya dalam artian yang mempunyai nilai ekonomis seperti jati, mahoni seperti itu. Nah, kalau yang ada di lokasi KDTK itu kan berdasarkan dokumen yang saya baca fokusnya waktu itu mungkin lebih ke mahoni sih Pak. Ya, maksud saya kalau ada gambaran umum mengenai jenis-jenis yang biasa ada di perhutani, itu akan lebih bagus. Oh, iya, Pak. Ya, karena kan kita punya gambaran bahwa mungkin di perhutani jenis kayu usahanya hanya 5 jenis, sementara di tempat yang lain mungkin juga ada sengon, mungkin juga ada kayu-kayu apa itu ringan, kayu apa istilahnya Prof? Kayu utama, kayu mewah atau kayu apa Prof? Ada beragam status perkayuannya. Nah, ini makanya termasuk pengkayaan-pengkayaan yang nanti akan kita lakukan itu juga menjadi acuan. Misalnya ada di perhutani juga ada yang dikombinasi dengan kopi, kombinasi dengan kayu-kayu komoditas. Nah, ini MPTS termasuk. Nah, ini menjadi penting. Untuk Mauni masih menjadi andalan. Alasannya karena nilainya penting yang cukup besar.
Ya. nilai karbon maupun nilai penting ya, indeks nilai penting. Mungkin sebagai tambahan saja memang. Jadi kayu yang memang sangat besar nilai ekonominya itu ya jati. Makanya di KHDTK itu jatinya kena imbas dicuri. Ya, dan saya juga sudah berdiskusi dengan pencuri-pencurinya. Ternyata kayu mauni itu menurut mereka sudah nggak laku. Di pasaran kurang nendang, resikonya juga sama beratnya dengan mencuri jati. Jadi makanya eh, di KHDTK itu mauninya gede-gede karena tidak dirambah, termasuk juga apa itu pencurian oleh masyarakat sana. Karena masyarakat kali kali gawe, kali gawe, kali kayen itu kan memang usahanya kayu, usahanya kayu. Jadi itu tidak terlalu dapat tekanan sehingga tegakannya gede-gede dan untuk secara nilai ekonomi kurang, tetapi risiko hukumnya sama. Itu menjadi salah satu sarannya. Cuman dari sisi pengkayaan pemanfaatan bawah tegakan itu gimana? Bapak Mauni ada potensi sendiri atau pengkayaan dengan tanaman asosiasi? Berdasarkan sumber itu, sumber pustaka yang telah saya kumpulkan itu apa namanya beberapa ya memang terdapat beberapa tanaman yang bisa ditanam berbarengan atau di bawah tajuknya nih Pak. Eh, nah apa namanya untuk tanamannya itu mungkin seperti tanaman-tanaman jahe, kapulaga maupun pandan jahe. Di tempat yang lain di batas empon-empon saja atau jenis yang lain ada? Eh, ya di jenis yang lain ya mungkin ada Pak. Cuma kan di sini saya fokusnya kemarin hanya apa namanya tanaman berkayunya saja nih Pak. Jadi untuk terkait dengan tanaman yang di bawah naungan itu saya mengambil dari data sebelumnya Pak. Maksudnya dari pustaka lain. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kan Anda menyarankan Mauni. Ya, sementara Mauni kapasitas untuk bisa memfasilitasi lah itu yang kaitannya dengan Mbak. Jadi sebagai pohon Mauni dia mendukung komoditas. Kalau mendukung komoditas berarti ada potensi partisipasi masyarakat begitu. Jadi menggandengkan antara tujuan satu dua tadi. Jadi kalau Mauni sendiri potensi pemanfaatan bawah tegakannya itu terbatas dalam arti hanya empon-empon. Nah ini kan berarti kan pengembangan kita menjadi minimalis karena tidak semua memberi apa itu keuntungan lebih bagi masyarakat. Tapi kalau yang tadi satunya kan tanaman sonokeling. Di referensi ada tanaman asosiasi yang bernilai komoditas. Oh, iya, Pak. Ada toh apa tanamannya? Eh, Nulis loh. kopi Pak. Kopi. Nah, kopi kan memberi nilai tambah. Iya. Sehingga nanti mengarah kepada partisipasi. Iya. Sekarang kopi baru bagus-bagus ya harganya. Biasanya di angka 30, 35, 40. Sekarang sudah 80 lebih per kilo kering. Jadi itu juga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Nah, potensi kopi di bawah tegakan Mahoni ini ada nggak yang bisa karena sebagian besar tanaman kita Mahoni sementara pemanfaatan bawah tegannya Potensinya kopi. belum kita ungkap. Ya mungkin nanti saya tambahkan atau lengkapi lagi Pak. Maksudnya terkait dengan potensi tanaman bawah yang bisa ditanam di bawah naungan dari masing-masing spesies pohon seperti itu Pak. Karena kan untuk mengoptimalkan potensi tanaman bawah untuk meningkatkan partisipasi seperti itu Pak. Iya, nanti dikaitkan ya antara pengkayaan atau existingnya terhadap potensi pengkayaan dan kesejahteraan masyarakat.
baik Pak. Jadi termasuk dipertimbangkan masalah, kalau tadi ada masalah irigasi, kemarau, kekeringan, nah itu apakah itu juga bisa dielaborasi, dikaitkan begitu. Siap Iya. Pak. Demikian saya kira dari saya. Untuk selanjutnya mohon Pak Yanuar untuk bisa menyambung atau menambahkan. Dipersilahkan Bapak. Ari Pak. Mas Arin. Nggih. Saya tadi udah ngobrol juga dengan Pak Jafro sebenarnya. Ya. Artinya gini, saya tidak menemukan sebuah, nanti saya minta penjelasan, antara tujuan 1 dan tujuan 2 itu kesan yang saya baca itu sesuatu yang beda, yang terpisah. Tadi sudah di apa namanya diantarkan juga oleh Pak sebenarnya. Pak, kan tujuan 1 kan untuk tegakkan dan lain-lain. Yang satunya menganalisis partisipasi. Dan kesimpulan pun saya tidak belum menemukan apa sih sebenarnya apa namanya, ya kita memang tidak mencari relevansinya, tapi bahwa jangan sampai ini kayak dua penelitian yang berbeda kemudian dipaksain jadi satu. Bisa dijelaskan nggak? Mungkin fokus saya yang antara poin 1 dan 2 itu poin di mana poin 2 itu nanti kan partisipasi masyarakat sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu kan katakanlah terkait dengan penanaman sih Pak salah satunya. Nah itu kan mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi tegaan yang ada di sekitar itu Pak dengan tujuan 1 seperti itu. Jadi nanti ya mungkin sebagaimana yang saya sampaikan Bapak Jafron tadi, mengapa mungkin mengapa hanya 6 jenis yang saya tampilkan itu kan mungkin karena dari 6 jenis itu merupakan tanaman atau tegaan yang sering dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap oleh masyarakat sekitar seperti itu Pak. Itu gini, saya langsung ke simpulan ya, simpulannya. Jadi simpulan misalnya simpulan 2 ya, bentuk partisipasi dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Terus itu jadi nggak ada sebuah ciri khusus yang ditemukan di apa namanya situs penelitiannya. Padahal ini harusnya dedicated to hasil simpulan 1-mu. Bahwa kondisi di sana itu seperti ini, maka aspek perencanaannya ya spesifik di situ. Siapa? Ini kan menurut saya pelibatan masyarakat hanya terbatas sosialisasi. Semuanya itu ya. Tapi apa yang lebih spesifik lagi gitu. Siapa? Supaya ini tajam gitu. Saya sih Baik. tulis di sini, saya tulis sangat normatif ya. Artinya bahkan di sebelum-sebelumnya di misalnya di halaman 48 itu kan 48 kan Mas Ari kan sudah mulai masukkan partisipasi masyarakat ya. Mulai di situ kan laporannya kan. Itu enggak muncul hal seperti itu. Gitu. Dan ini tidak mengherankan kalau kesimpulannya jadinya sangat normatif. Jadi tajam gitu. Saya sih menuntutnya Anda untuk lebih tajam lagi. Jadi jangan main di permukaan. Apalagi ini kan yang kedua partisipasi ini kan ngomongin tentang kualitatif kan. Iya. Kualitatif maksudnya lebih deep. Saya tadi Pak Jafron sempat cerita tentang mahoni itu lebih apa namanya sudah tidak dianggap tidak ekonomis lagi, jati dan lain-lain seterusnya. Itu coba deh masukin ke sini. Siapa? Itu ya. Saya sengaja paling dulu artinya Siap. simpulan dan saran. Saranmu juga begitu. Saran itu supaya relate dengan simpulan. Jadi jangan out of context gitu. Siapa? Jadi
ini kan seolah-olah misalnya ya, saya tanya, Iya. saran satu, pengelola HTK hendaknya selalu melakukan koordinasi. Memang selama ini tidak pernah koordinasi. Pernah, iya selalu Kalau koordinasi statement sih, Pak. ini, Iya. ya artinya kan hendaknya selalu, artinya Sebenarnya existing, tidak tidak selalu berkoordinasi kan. sih. Ya nggak apa-apa. Misalnya itu keadaannya seperti itu, tapi di datamu ada nggak? Enggak, Nggih. Siap. Nggak ada informasi itu. Jadi Iya. jangan apa ya, jangan mengklaim yang tidak ada. Jadi semua sampai belakang itu jangan keluar. Iya. Di sini ada penguasa KHDT kan. Dua-dua. Ya, kalau saranmu seperti ini, waduh, itu ya. Iya, Nah, siap, Pak. terus saya kembali ke lebih depan lagi. Iya. Sebenarnya kalau di kualitatif itu kan sangat luas ya. Tetapi bahwa ada semacam indikator-indikator tertentu yang bisa Anda kemudian menjadi dasar menilai tingkat partisipasi. Kalau di kuantitatif kan gampang ya, partisipasi sedang, tinggi, sedang, rendah. Ini kan kualitatif. Iya. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan penilaian atas partisipasi ini? Nggih. Untuk partisipasi sendiri itu saya sebetulnya tidak dalam hal mengukur tingkat ya, Pak. Iya. Jadi, saya hanya mengidentifikasi bentuk partisipasi yang sudah ada di GHDTK itu seperti apa, seperti itu. Karena kan apa namanya, untuk kualitatif sendiri kan kalau menggunakan data kualitatif untuk mengukur tingkat kan, kalau menurut saya kurang apa namanya, kurang relate gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi Kualitatif, ya. di fokus penelitian saya itu untuk partisipasi itu lebih menekankan ke bentuk partisipasi yang sudah dilakukan seperti apa. Nah, Anda bisa merumuskan bahwa partisipasi itu dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi. Nggih. Itu basis teoretiknya apa? Kalau basis dasarnya itu saya dari penelitian yang sudah dilakukan, Pak. Sudah saya masukkan juga di tinjauan pustaka atau dasar teori itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Satrio Wibowo dan Arviana Bella tahun 2003. Dia ngomong apa? Dari penelitian tersebut itu ya seperti yang sudah saya uraikan, Pak. Maksudnya dalam artian bentuk partisipasi itu dari yang si penulis yang sudah dilakukan itu berdasarkan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Pak. Nah, kalau Anda baca lagi jurnalnya itu, pasti akan merujuk pada sesuatu konsep loh, atau teori. Bahwa yang namanya partisipasi itu kemudian dilihat dari aspek-aspek ini. Ini menurut saya yang perlu dipertajam lagi. Jadi kesan saya tesismu tuh main aman gitu. Di permukaan, nggak coba untuk menyelam lebih deep lagi. Kualitatif tuh mestinya deep gitu. Memang kita tidak sedang melihat sebuah fenomena yang general ya. Enggak, khusus di KHDTK aja. Gitu. KHDTK begini loh. Pak Jafar sudah memberikan insight ke saya juga soal keadaan sana gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya mesti Mas lakukan itu. Partisipasi gimana sih? Misalnya kita ngomong partisipasinya kalau perencanaan, berapa kali orang-orang di sana diajak rembukan? Rembukannya itu isinya apa sih? Ngobrolin apa? Kemudian kalau kita lihat dari aspek komunikasinya, masyarakat itu diposisikan pada posisi yang seperti apa? Partner atau subordinate,
Itu menarik, Mas. Tentang personel gitu. Masuk ke sini. Kurangan musola katanya. Seperti itu. Jadi deep lagi gitu. Artinya jangan main aman di permukaan. Karena ya kalau main di permukaan secara umum sih aman sih. Artinya nggak bakal dikejar buktinya mana, evidence-nya mana. Tapi kalau deep lebih, saya bilangnya lebih asik gitu. Kak, letak asiknya kualitatif itu di situ deep gitu. Jadi Mas jangan berpikir sesuatu yang kualitatif itu memang tidak bisa digeneralisasi, memang spesifik di sini ada keadaannya seperti ini. Nah, tinggal di track back aja. Ini loh buktinya ini buktinya apa, buktinya apa. Misalnya kalau partisipasi dalam perencanaan, ada nggak dokumennya misalnya. Anda bisa track dokumennya itu narasi yang dimunculkan apa gitu. Itu Mas, jadi lebih asik gitu. Baik Pak. Keluarnya lebih apa? Lebih. Jadi tesismu ini nanti bisa jadi apa namanya? Rujukan ke HDTK juga untuk bahwa ini loh sudah ada penelitian tentang ini deep sampai sini. Baik Pak. Nanti saya lengkapi, saya perdalam lagi Pak. Saya tidak akan bicara proposal ya bab 1, 2, 3 karena itu sudah lewat. Nah, maksud saya gini, bahwa endingnya itu saat mana, kemudian mana hasil analisismu. Jadi hasil analisis tentang misalnya ya, part 1 tentang analisis. Nah, kira-kira itu informasi itu gunanya untuk apa? Kemudian bisa dipakai, sekali lagi ya, dipakai untuk merumuskan sebuah konsep partisipasi di masyarakat. Ya. Jadi ini tanya saya. Oh tanya. Karena tadi saya belum menemukan jawaban yang pas. Oh ya, ya semoga ini jawaban saya pas ya Pak. Untuk hasil analisis vegetasi itu kan nanti sebagai salah satu pertimbangan untuk tujuan ketiga sih Pak, untuk strategi pengelolaan seperti itu. Nah, nanti memang sudah disampaikan Pak Yanuar sebelumnya, memang kalau untuk yang uraian atau hasil analisis terkait partisipasi memang kurang mendalam Pak. Ya memang saya mengakui memang kurang mendalam. Nanti saya perdalam lagi dengan mengkaitkan antara tujuan 1 dan tujuan 2 Pak, seperti itu. Saya segitu. Ini tujuan 3-mu nanti disimpulan itu juga mesti lebih lagi ya, lebih spesifik lagi ya. Baik Pak, saya. Untuk soal atas saran masukannya Pak. Terima kasih Pak Yanuar sudah menyampaikan penguatan-penguatan dan juga klarifikasi. Selanjutnya masih ada beberapa hal yang nanti dari tadi disinggung juga nih penguasa KHDTK. Konsistensi di tulisanmu juga sama. Jadi ada pengelola KHDTK, ada pengurus. Ya. Oh, Apa itu penguasa dan pengelola itu kan kelihatannya agak sentimental gitu. Tapi pas jadi nanti disesuaikan ya pengelola atau pengurus. Masa pengurus? Pengelola. Nanti saya konsistenkan Pak. Seperti itu. Nah, kemudian juga sebelum ke pembimbing atau penguji berikutnya ada beberapa komen yang terkait dengan pengelola KHDTK ini. Jadi kurangnya jumlah personil. Nah ini nanti tolong dijustifikasi karena bagaimanapun kita juga menjadi dapat masukan nanti kalau ada dasar bahwa kita memang secara personil masih di kualifikasi kurang. Inventarisasi itu sudah ada dari awal. Tetapi memang monitoring
untuk inventarisasi pasca operasional itu masih terbatas datanya. Jadi Benar nanti sih, Pak. disesuaikan, jangan sampai inventarisasi belum ada, wong kita sudah punya. Ngapunten Pak, untuk yang inventarisasi itu memang saya masukkan itu dengan pertimbangan kan karena katanya belum lama ini ada yang potensi minyak atsirin sih Pak. Ya, Dan termasuk itu ada. berdasarkan hasil wawancara kan dan hasil dari dokumen rencana pengelolaan kan untuk potensi minyak atsiri itu belum tertampil gitu nih Pak. Ya, jadi dari rangkuman eksternal dan internal itu nanti tolong yang inventarisasi dan juga jumlah personil nanti dikuatkan di dalam pembahasan. Baik Pak, siapa? Kemudian implementasi program. Nah, ini belum menyeluruh. Nah, ini juga kita dari KHD3 juga agak keberatan karena sudah tercantum dalam RPJP dan RPJP itu periodisasinya kan ada rencana jangka pendek. Jadi sudah kita maksimalkan sehingga tidak kurang pas lah dari sisi implementasi itu kalau belum menyeluruh. Ya, belum menyeluruh itu kalau dalam kurun waktu jangka panjang ya memang masih harus di pentahapan. Siapa? Baik, jadi ini tambahan sedikit. Selanjutnya kami aturkan ke Prof. Is untuk bisa mengajukan diskusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jafron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pembimbing utama Prof. Sri Puryono, juga para penguji Pak Jafron serta Pak Januar Lukman. Baik, Mas Ari, ya, saya tuh sepakat dengan beliau penguji berdua ya. Masih ingat ya tentu waktu bimbingan apa yang beliau sampaikan itu pernah saya sampaikan waktu bimbingan ya enggak? Jadi begitu bolak-balik gitu ya. Oke. Jadi janji-janji tadi saya kan setiap ini ya nanti saya sesuaikan Pak. Ya nanti saya betulkan Pak. Itu benar loh dilakukan gitu. Ini kan lebaran saya ampuni gitu ya. Untuk selanjutnya ini yang janji-janji itu harus dilakukan loh Mas. Siap Prof. Ya mungkin sebelumnya sudah saya perbaiki cuma mungkin masih kurang tepat sih Prof. Nanti saya perdalam lagi dengan pustaka-pustaka yang terkait seperti itu. Iya, terutama ya pendalaman dari hasil penelitian itu yang sangat-sangat minim gitu ya. Baik dari jawaban analisis yang tujuan pertama maupun yang tujuan kedua gitu ya. Kalau tujuan pertama itu kan memang saya kurang memahami gitu ya, tetapi ini ada kaitannya dengan tujuan penelitian yang kedua, partisipasi. Jadi ketika menanyakan tentang partisipasi itu ya harus selalu ditanyakan terkait dengan tegak kan gitu ya. Iya. Ya, itu harus muncul nanti di dalam kesimpulannya gitu Mas ya. Siap, jadi itu kemudian tentang partisipasi begitu. Yang Anda teliti itu kan analisisnya ya, analisis partisipasi saja. Tidak mencari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Begitu kan? Iya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, tentu penelitian Anda itu penelitian kuantitatif. Kan ini enggak, Anda tadi sudah menyampaikan ini kualitatif. Cuman memang kualitatifnya masih luarnya, masih kulitnya saja. Padahal namanya kualitatif itu harus didalami betul gitu. Berapa kali ke KHD3? Sudah sering sih Bro. Sering? Ketemu Pak Jafronnya? Ya, ketemu Pak Jafron. Sering. Ke rumahnya ke KHD3-nya enggak ke rumah penunggunya. Berapa kali kira-kira? Ada 5 kali? Ke KHD3-nya ada ya? Ya terkait ya untuk kunjungan lapangan juga, untuk wawancara dengan
pengelola dengan pesanggemnya seperti itu, Prof. Oke. Baik, sekarang kita lihat di dalamnya ya, apa namanya dokumennya. Nah, ini untuk abstrak itu sekali lagi Anda masih menyampaikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Coba nanti dilihat ya, atau dilihat Siap. sekarang saja di abstraknya. Iya. Ya, abstraknya itu Anda sampaikan. Yang kedua itu adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, kan nggak benar ya? Ya, yang betul untuk Iya, terkait nanti dengan mesti, untuk partisipasinya, Prof. Oke. Kemudian nggak usah banyak-banyak ya. Ini karena tadi sebenarnya sudah semua sudah dikritisi oleh para bapak-bapak ya, menguji pertama. Gambaran umum di hasil, Mas, coba dilihat hasil penelitian ya, hasil penelitian itu kan ada bab 4.1 gambaran umum lokasi penelitian. Nah, judul ini belum sampai kepada hasil untuk menjawab tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Jadi sebenarnya di dalam dokumen ini gambaran umum lokasi penelitian itu belum ada. Setuju nggak? Siap. Setuju, Prof. Ya kan? Nanti saya. Jadi mulai 4.1.1 itu 4.2. Sudah, siap-siap. Untuk menjawab tujuan pertama, apa tujuan pertamanya? Mengetahui kondisi tegak. Menganalisisnya. Jadi kalau di headingnya dari sebuah di subbabnya itu judulnya adalah tidak pakai analisis ya, tidak menganalisis, tapi kondisi tegakan atau tegakan kondisi tegakan kehadiran kawanan. Ya, jadi berbeda loh. Jadi gambaran umum ini belum ada. Termasuk biar tahu tadi ada pengelola, ada pengurus, itu yang benar yang mana. Itu nanti adanya di gambaran umum. Jadi gambaran umum KHDTK itu bahwa KHDTK itu ya gambaran secara umumnya ya dikelola oleh siapa, struktur organisasinya bagaimana, ada di bawah Universitas Diponegoro itu seperti apa kaitannya gitu. Itu gambaran umum KHDTK, baru kemudian cerita tentang luasannya, terdapat di mana secara geografisnya ya, meliputi 2 desa, desa Susukan, desa Ueh ya, masing-masing itu berapa hektar di 2 wilayah itu, sehingga Anda paham betul gitu loh, orang yang baca itu akan bisa sedikit terbantu gitu ya sebelum sampai pada hasil penelitian itu. Oh, seperti ini ya KHDTK. Itu ya. Siap, Prof. Ya. Jadi nanti ada kalau ngomongin tentang pengelola ya pasti ada nama Pak Jafron akan keluar gitu. Di sini nggak ada. Iya kan? Di situ ya. Jadi harus lengkap gitu, Mas ya. Jadi ada gambaran umum lokasi penelitian itu terjawab. Gitu. Ya, meskipun nggak ada nama tetapi strukturnya seperti apa, pengelolanya, tupoksinya apa gitu kan? Ya. Jadi lebih bagus seperti itu. Gitu nggih. Nanti kemudian baru 4.2 itu masuk ke kondisi tegakan untuk menjawab tujuan pertama itu. Nah, kemudian tadi masih dipertanyakan tentang gambar pohon pisang. Saya pernah membahas itu kan? Iya. Iya. Pohon pisang kok dikatakan kayu gitu loh. Nah, katanya sudah dirubah. Saya pikir sudah Anda rubah. Kok masih ada cerita tentang kayu? Mas, saya tambahkan situ. Nanti saya ganti dengan yang tanaman berkayu, Prof. Lah nggih, ini aneka tegakan kayu yang muncul gambar pisang gitu. Ya, itu sudah pernah saya sampaikan loh. Saya ingat sekali itu. Ya, itu ya Mas, jangan inilah ya, jangan nanti orang yang membaca lupa aneh kok Mas Ari ini menyampaikan pohon pisang kok sebagai tegakan kayu, apa pohon kayu gitu kan nggak pas gitu ya. Jadi intinya di dalam hasil penelitian ini
lebih mendalam, Mas, ya, lebih mendalam di setiap apa hasil ya, mulai dari 42, 43, 44 itu harus lebih mendalam supaya apa namanya akan ketemu tadi kata yang disampaikan oleh Pak Yanuar itu Anda ingin amannya saja, jadi yang luar-luarnya saja ya pokoknya itu terpenuhi sebagai tulisan tesis ya, nggak begitu juga ya, harus lebih karena kan kesempatan Anda untuk bisa berkreasi, untuk menyampaikan ide-ide Anda. Iya. Jadi kalau hanya keluarnya saja nanti nggak keluar gitu apa yang menjadi ide aslinya dari Mas Ari itu yang bagian mana gitu akan nggak kelihatan gitu. Kemudian kesimpulan dan saran ini tentunya ya, kesimpulan dan saran itu jangan umum sekali ya, masih sih ya, terlalu umum, belum operasional, belum apa sesuai gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Jarod ya, seperti pohon maoni yang Anda sarankan untuk bisa ditanam gitu ya. Tentu saya mengkaitkannya dengan partisipasi gitu. Nah, ini belum Anda kaitkan. Ketika ngomong partisipasi kan Anda ngomongnya partisipasi yang ada hanya di pelaksanaan gitu ya. Betul kan seperti itu? Sebagian besar di pelaksanaan, Bro. Untuk perencanaannya sendiri kan Kurang gitu. kurang. Ya, dalam artian masih dilakukan secara internal sih, Bro. Maksudnya dalam perumusan program kerjanya kan secara internal saja. Ya, nanti itu dikaitkan gitu, Mas. Jadi sarannya itu tidak ngambang sekali gitu. Malah hal-hal yang mungkin kurang apa tidak ditemukan dalam hasil penelitian ya. Anda sarankan gitu ya. Jadi bagian mana kan nggak perlu langsung pengelola KHDTK harus begini kan, nggak begitu ya. Jadi misalnya partisipasi masyarakat perlu dilakukan misalnya ya di tahap mana gitu kan, di tahap mana yang kurang itu di tahap mana, melalui apa, tentu peneliti yang tahu ya apa yang paling pas untuk partisipasi pada tahap perencanaan misalnya, pada tahap evaluasi misalnya, seperti apa real gitu, harusnya lebih real sehingga nanti tulisan Mas Ari ini bisa dijadikan rujukan gitu ya, untuk bisa apa namanya lebih meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu. Itu ya Mas Ari ya. Oke, baik itu saja Pak Jafran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atur suwun, Prof. Kis. Jadi dari penguatan tadi mengenai partisipasi tadi masih ada beberapa poin yang perlu kita kuatkan, Prof. Jadi dari sisi ancaman kok kita ini kelihatannya aman itu, Prof. Karena hanya satu poin saja dari SWOT ya. Jadi ini kelihatannya kok aman ya. Jadi kita khawatir ini pada beban utama dari ancaman. Ya, ya, makanya ini secara umum ini nggak cocok karena kita tuh masalahnya masalah ancaman. Tapi belum ya ini makanya di sini di breakdown ya lebih banyak lagi sehingga nanti bisa mengimbangi dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya kira itu Prof. Monggo giliran waktunya untuk panjenengan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang Pak Dr. Jafron, Pungji, Pak Dr. Janwar, pembimbing, Prof. Kis, dan tentunya Mas Ari. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat ya, walaupun dengan tertatih-tatih akhirnya sampai. Ini suasana masih bulan Syawal. Bulan Syawal saya maknai dua. Kalau hubungan antar manusia, ya kita saling memaafkan. Tapi kalau hubungan masalah keilmuan itu harus wajib untuk ditindaklanjuti. Yang bulan Syawal itu adalah artinya kalau agama ini Pak Kiai Yanuar itu adalah bulan peningkatan.
Jadi Mas Ari jangan nanti-nanti terus. Siap, Prof. Ini sudah ujian akhir. Jadi saya minta nanti ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Japron, Pak Dr. Januar, Prof. Kis, termasuk dari saya, rekamannya nanti diminta ya, Siap. dicatat. Dan saya nanti mau teken di naskah akhir kalau lengkap, tidak hanya lembar pengesahan. Ini kelemahan kita, kadang-kadang kita itu disodori lembar pengesahan saja, isinya belum tahu, termasuk ini. Saya gak malu itu, pisang kok pohon itu loh. Padahal S1-nya kehutanan loh ini. Pohon itu adalah tumbuh-tumbuhan berkayu. Pisang orang berkayu, pepaya enggak berkayu. Makanya kalau orang bilang, waduh itu ada ini, apa itu, batang kayu pisang. Waduh, ini di halaman 46 loh saya buka. Betul. Fotonya, waduh hijau, bener ya. Karena saya ini. Itu. Kemudian yang berikutnya ada beberapa catatan. Ini abstrak juga baru satu bahasa. Kan TOEFL-nya udah lulus belum? Sampun, Prof. Berapa? 508. 508. 8. Ya udah di batas anu lah, udah. Syaratnya berapa tuh? 450 ya. 508 kan tuh 500 kan tuh S3 kan. Ya stop loh ya. Nanti dibuat ya. Siap, Prof. Tuh abstraknya. Kemudian glosariumnya juga begitu, enggak lengkap. Dilengkapi lagi ya. Siap. Ya jangan apa kata apa itu Pak calon profesor Pak Dr. Januar dan Pak Prof Japron tadi betul itu. Kamu jangan main di atas saja di permukaan, harus dalam S2 loh. Tahu enggak nanti lulusan S2 ini magister ilmu lingkungan itu apa? Mau jadi apa? Itu ditempel di lab itu kan ada kan? S2 itu apa? Magister lingkungannya apa? Diharapkan jadi apa? Lainnya enggak baca saya, Prof. Waduh, nanti kan Anda kan jadi perencana, ya dah, pramakarsa. Dan juga nanti sebagai pengajar pendidik yang ngajar ilmunya ini nggak lengkap ya nanti keliru lagi nanti, ya. Siap, Prof. Tuh, kemudian hal-hal yang lain yang perlu saya sampaikan juga ini, tolong nanti dibuka lagi mengenai tata cara penulisan tesis itu. Di gimana meletakkan apa itu subbab, bab, dan saya berharap diulang kembali antara judul, kemudian apa itu di dalam apa kajian pustaka, tujuan pustaka, metodologi, pembahasan, simpulan sampai ke saran tindak lanjut itu inline, harus ada benang merah. Ini memang kalau lihat judulnya harapan saya itu sebenarnya terkait itu loh antara apa itu si judul ini ya pengelolaan kawasan ya dengan tujuan khusus partisipasi untuk meningkatkan karbon. Jadi untuk meningkatkan partisipasi itu bentuknya apa? Jangan ini kan seolah-olah kan sendiri-sendiri. Di tujuan pertama dan kedua itu kan terlepas. Sebenarnya sudah ada, tinggal mengkaitkan saja. Nanti diperbaiki ya di hari ya. Siap, Prof. Pokoknya kamu jangan semakin kurus lah. Saya akan kawal betul, nanti saya minta karena saya dengan Pak Japron tiap hari itu di kantor. Ini sering Prof Kis ke KHDTK itu mungkin lebih dari 10 kali. Dan dia termasuk rajin untuk nungguin, tapi agak sulit untuk memenuhi permintaan kita. Ya, nggak boleh kamu gitu loh ya. Aku malu nanti kalau ini, apalagi ini PK tatap muka 3,89 Pak. Pak Januar, Pak Japron. Dan topennya 500, tinggal jurnalnya aja. Jadi saya sudah minta pengajaran tadi bagian apa itu si pengajaran. Ini tak lulus ke pora karena apa itu si jurnalnya belum. Oh bisa Prof. Nanti anu aja apa itu si pada saat transkripnya aja nanti akan ditahan. Jadi diurus ya. Siap. Nanti kalau diumumkan lulus itu segera urus. Kalau tidak ya nanti habis Lebaran Haji ujian lagi kamu. Aduh, ya siap, Prof. Siap. Sebenarnya saya berharap dengan Prof Kis itu kan apa ikut wisuda yang periode ini. Tapi waktu itu kan sebenarnya waktu itu kan syaratnya kan
maksimal kan 13 Maret, Prof Januar. 13 Maret. Itu Mas Ari ditunggu turah teko-teko, enggak boleh loh ya. Siap. Oh, entak kandak ibumu. Ini itu temenan, Kak seniornya Pak Japron. Kontenanan dulu. Iya. Saya kira itu saya hanya menekankan aja Pak Japron. Tolong apa yang disampaikan ini bukan saatnya nanti lagi. Ini sudah final. Sudah final. Tadi malam lihat enggak mainnya antara ini Indonesia lawan Afghanistan? Enggak, Bro. Enggak lihat. Enggak. Nah, itu 3 menit terakhir itu bisa mengalahkan. Maksud saya kamu di awal kayak Indonesia lawan Afghanistan itu tertatih-tatih itu untuk masukkan gol. Begitu mau ending, mau itu injury time itu 3 menit terakhir memasukkan 2 gol. Itu aku nonton soalnya. Saya nonton, wah itu untuk bahan Ari besok. Tertatih-tatih tapi endingnya menang. Baik, saya berharap begitu. Ya, dari ya. Enggak apa-apa, ini Pak Japron, Pak Januar, Profes, saya ini kan memotivasi. Dan supaya tulisan itu mentus, yang baca orang banyak loh nanti. Itu kalau enggak mentus, aduh ini bimbingannya Profes kok kayak ini. Saya nguji Pak Januar, Pak Japron. Orang KDTK lagi dua-duanya. Kami ini bukan pengurus, Pak. Nih. Kayak PSSI aja ada pengurus. Pengelola. Gitu Pak Japron. Oke, semoga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun Propur, jadi Propur tadi menguatkan agar tesis ini tidak hanya kondisi aman-aman nyaman saja, tetapi dikuatkan setidaknya di ancaman tadi ya. Kalau di aspek ancaman tadi bisa kita maksimalkan untuk bisa nanti diskusinya dan isi-isinya akan lebih kuat lagi, lebih teknis lagi. Ya, saya kira nanti bisa ditindaklanjuti dan terima kasih kita sudah berakhir di sesi diskusi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga yaitu sesi penetapan. Untuk itu sementara Mas Ari dipersilahkan untuk menunggu barang 2 menit di luar.